The time has come. Time has come for justice. Time has come for peace. Time has come for righteousness to shine in the streets. The time has come for mercy. Time has come for grace. Yesterday we looked at Daniel's faithfulness, Kemarin kita sudah melihat kesetiaan Daniel, and we have learned from him 3 guiding principles. dan kita sudah belajar dari dia 3 prinsip yang penting. Thanks to Brother Tony, he has said yesterday that actually we can summarize the 3 guiding principles into 3 Ds. Berterima kasih kepada Bang Tony yang sudah meringkaskan rangkuman 3 poin kemarin dengan 3D. First D is to decide. Decide to serve God, decide to follow God, decide to be faithful to God. D yang pertama itu decide, yaitu memutuskan untuk mengikut Kristus, memutuskan untuk setia kepada Kristus. The second D is to discern. D yang kedua adalah untuk mendiscern, atau artinya untuk mampu membedakan ya kehendak Tuhan yang mana. We should determine which issues should we draw the line. Kita harus bisa mengerti dalam hal apa, ya dalam hal apa kita harus bersikap tegas. The third D is do trust God. D yang ketiga itu do trust God, artinya benar-benar percayalah benar-benar kepada Tuhan. Leave the consequences to God. Bersiaplah untuk menanggung segala konsekuensinya. You are called to be faithful to Him. Karena kita dipanggil untuk setia kepadanya. This morning we are going to look at Daniel chapter 6. Pagi ini kita akan membaca dari Daniel pasal yang ke-6. And before I would like to open the word, I would like to request Triawan to read the chapter for us. Mari kita membaca Daniel pasal yang ke-6. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya.
Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresi orang Persia itu. It is a law of nature that things generally deteriorate with age. Merupakan satu hal yang normal kalau segala sesuatu di dunia ini seiring dengan berjalan waktu itu akan semakin menua dan kemudian mati. There are exceptions though. Tapi meskipun demikian ada perkecualian. Take the case of wines. Misalkan anggur. The older it gets, the better it becomes. Semakin tua anggur itu, maka rasanya juga akan semakin enak. Daniel is like a wine. Daniel itu seperti anggur. His faithfulness and commitment to the Lord strengthens through the passing of years. Komitmen dan kesetiaan Daniel itu terus-menerus diperkuat seiring dengan berjalannya waktu. Daniel faces his greatest test toward the end of his spiritual pilgrimage, not at its beginning. Daniel justru menghadapi tantangan yang terbesar atau ujian yang terbesar itu bukan pada
awal dari perjalanan spiritualnya, tapi justru mendekati akhir dari perjalanan hidupnya. Daniel's experience ran counter to what we often assume is characteristic of Christian experience. Pengalaman Daniel itu sepertinya berlawanan dengan apa yang kita biasa pikirkan. We tend to assume that the great test in Christian experience occur at the early stages. Kita biasanya berpikir bahwa pencobaan atau ujian terbesar itu terjadi pada masa-masa awal kita menjadi orang Kristen. Daniel is old at this time. Daniel sudah tua pada masa ini. Although as we can see, he is still wise and strong. Tetapi meskipun demikian, dia masih tetap kuat dan tetap punya hikmat kebijaksanaan. He has survived a change of kingdoms. Dia terus bertahan meskipun kerajaan itu datang silih berganti. From the Babylonians to the Medes and the Persians. Dari kerajaan Babel, kemudian kerajaan Media, sampai kemudian kerajaan Persia. He has outlived two kings, Dia Nebuchadnezzar and Belshazzar. Hidupnya melampaui dua raja-raja, yaitu Belshazzar. Nebukadnezar dan Belshazzar. Despite the change of kingdom and his age, Di luar dari perubahan kerajaan dan umurnya, he continues to occupy a high position. dia tetap memiliki posisi yang tinggi. Let's now look at the story again. Mari kita lihat cerita ini sekali lagi. In this new kingdom, Di dalam kerajaan yang baru ini, Daniel is appointed one of the three administrators. Daniel dipilih satu dari 3 orang pejabat pemerintah. And these three administrators are to oversee 120 presidents or 120 governors. Ya. Jadi 3 orang ini harus mengawasi 1.200 pejabat pemerintah yang lain di bawah mereka. Daniel so distinguished himself in the king's service Daniel ternyata memiliki kualitas yang lebih daripada pejabat-pejabat yang lain. that it provoked envy or jealousy on the part of the other officials. Sehingga kualitas Daniel yang melebihi pejabat itu mengakibatkan kecemburuan dari pejabat-pejabat yang lain. So these officials conspired against Daniel. Sehingga kemudian mereka mencari cara bagaimana menjatuhkan Daniel. They proposed a law that prohibits anyone to worship any god except Darius. Mereka mengusulkan kepada raja supaya raja membuat satu larangan agar orang tidak meminta kepada dewa-dewa yang lain kecuali kepada Raja Darius. These officials catered to the king's ego. Permintaan ini atau usulan ini itu langsung mengena kepada ego sang raja. So the proposal pleased the king and he made it into a law. Sehingga raja kemudian senang dengan usulan ini, lalu kemudian dia mensahkan usulan ini menjadi satu peraturan. Take note that this official said, all of us agree. Perhatikan kata-kata ini. Semua kita setuju dengan ini. But of course Daniel was not there. Tapi tentu saja kita tahu bahwa Daniel tidak ada di sana. When Daniel learned of the law, he refused to compromise. Ketika Daniel mengetahui bahwa usulan ini sudah menjadi peraturan, dia menolak untuk mengkompromikan imannya. He went on his usual way of praying 3 times a day, facing Jerusalem. Dia tetap melakukan kebiasaan yang dia sudah biasa lakukan, yaitu berdoa 3 kali, berdoa 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem. As a consequence, Daniel was thrown into the lion's den. Konsekuensinya Daniel dimasukkan ke gua singa. The king tried his best to save him, but he was helpless. Raja berusaha keras untuk menyelamatkan Daniel, tetapi pada akhirnya dia gagal. Somehow he hoped that Daniel's God, whom he served faithfully, would rescue him.
Dia berharap bahwa Allah atau dewa dari Daniel itulah yang akan menolong Daniel. Yet, Daniel was delivered in the lion's den. Kemudian Daniel dimasukkan ke gua singa. A reversal occurred. Sebuah pembalikan terjadi. His enemies, together with their families, were thrown into the lion's den. Kemudian musuh-musuh dan keluarga mereka, pejabat-pejabat yang mengusulkan usulan itu, justru mereka yang akhirnya dimasukkan ke gua singa. In the end, not only was Daniel vindicated, Pada akhirnya bukan hanya nama baik Daniel yang dipulihkan, but again it brought glory and honor to God. tetapi itu juga membawa kemuliaan dan hormat kepada Allah Daniel. Glory and honor which comes from the mouth of a pagan king. Kemuliaan dan hormat yang datang dari seorang raja yang tidak percaya kepada Allah Israel. What do we learn then from Daniel regarding being faithful in the long haul? Apa yang kita bisa pelajari dari Daniel ini tentang bagaimana kita bisa hidup setia sampai akhir? How do we keep faithful through the years? Bagaimana kita bisa tetap setia seiring dengan berjalannya waktu? Verse 3 tells us that Daniel distinguished himself by his exceptional qualities. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya ayat 3 itu tadi yang seperti dibaca, tapi punya kita ayat 4. Jadi ayat 4, maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Or in the New Revised Standard Version it says, because an excellent spirit was in him. Ayat 4 mengatakan karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Daniel shows excellence in spirit and service. Daniel menunjukkan satu keunggulan di dalam roh dan di dalam pekerjaannya. Literally, the Hebrew says, a spirit was with Daniel. Di dalam bahasa Ibrani, secara literal yang tertulis dalam kitab Ibrani adalah sebuah roh atau seorang roh itu ada di dalam Daniel. We read in chapter 5, verse 14, that they attribute this spirit to the spirit of a god or gods. Mereka menghubungkan roh ini dengan roh dewa atau roh para dewa. We can clearly attribute Daniel's excellence in spirit and service to the Spirit of God. Kita bisa menghubungkan keunggulan Daniel di dalam pelayanan maupun di dalam roh ini itu dengan roh Allah sendiri. In the Old Testament, the Spirit of God is the life-giving power of God. Di dalam perjanjian lama, roh Allah itu adalah roh yang menjadi sumber kehidupan, as well as the source of such abilities and gifts. Tetapi juga roh Allah itu merupakan sumber dari kemampuan-kemampuan maupun karunia-karunia atau keahlian-keahlian. Such as ruling, prophecy, or artistic gifts. Seperti kemampuan untuk memerintah, untuk bernubuat, dan kemampuan dalam bidang seni. In Judges 3 verse 10, we read that Othniel was possessed by the Spirit of God and he began to judge or to rule. Di dalam kitab Hakim-Hakim 3 ayat 10 kita melihat Othniel, dia dikuasai oleh roh Allah sehingga dia mulai menjadi hakim. In Numbers 24, we read of Balaam, who was a pagan prophet and yet he prophesied for God. Kita juga membaca dalam Bilangan 24 ayat 2, Balaam seorang kafir, tetapi karena dia dikuasai oleh roh Allah, dia juga bernubuat demi Allah. In Exodus 31 verse 3, we read of Bezalel. Di dalam Exodus 31 ayat 3, And the Holy Spirit also came upon him, and he was full of skill, ability, and knowledge in all kinds of crafts. ya. Di dalam Exodus 3 ayat 3 kita membaca ada orang yang dipenuhi dengan roh Allah sehingga dia memiliki kemampuan dalam bidang pertukangan. Daniel is inspired
and empowered by the Spirit of God. Daniel diinspirasikan dan dimampukan oleh Roh Allah. This accounts for his honesty, incorruptibility, and integrity. Ini yang membuat dia bisa menjadi orang yang jujur, yang tidak bercacat, dan yang punya integritas yang tinggi. And this is just so because we are told in the New Testament, in Galatians, we know this, that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dan ini juga sesuai dengan apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama dari kitab Galatia. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. How we wish government officials are like Daniel. Bagaimana kita sungguh-sungguh berharap bahwa para pejabat pemerintah kita itu seperti Daniel. Yet honest and incorrupt officials are the exception. Tetapi biasanya pejabat-pejabat yang tidak korup dan yang jujur itu sangat langka. Corruption is widespread in government. Korupsi itu sudah merajalela di dalam pemerintahan. My country and your country has the same problem, corruption. Negara saya dan negara Anda semua memiliki masalah yang sama, yaitu korupsi. In my country, it is estimated that 40% of government funds goes to corruption. Ada orang yang memperkirakan bahwa 40% dari anggaran pemerintah itu dikorupsi. So the money allotted for projects will be less than the amount that is supposed to be used. Jadi sebuah proyek yang akibat korupsi ini, maka proyek-proyek pemerintah itu menjadi kekurangan dana. However, it is also a great testimony Tetapi ini juga merupakan satu kesaksian yang besar that many so-called born-again Christians get appointed to sensitive government positions. Banyak orang Kristen di Filipina yang menyebut diri mereka sebagai orang Kristen lahir baru, itu justru mereka dipilih untuk menduduki posisi-posisi yang sensitif, atau kalau istilah kita posisi-posisi yang basah. Particularly involved money. Dan kalau kita berbicara sebagai seorang pejabat pemerintah, itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya uang. These born-again Christians are perceived to be honest and incorruptible. Mereka bisa menduduki posisi-posisi yang basah itu karena mereka dianggap jujur dan mereka tidak bercela. That is why we need to pray for more Christians to get involved in government positions. Itu sebabnya kita perlu banyak berdoa supaya akan lebih banyak orang Kristen yang duduk di dalam pemerintahan negara kita. Last night, Paulo shared to us the vision of Perkantas. Tadi malam Bang Polo sudah cerita kepada kita tentang visi Perkantas Indonesia. And that includes alumni of Perkantas to occupy strategic government positions. Dan itu juga melibatkan bagaimana kita punya kerinduan untuk adanya alumni-alumni yang duduk di dalam posisi-posisi strategis di pemerintahan. You may need to consider yourself serving as a government servant. Kamu harus bertanya kepada dirimu sendiri. Mungkin dirimu yang akan duduk di sana. What kind of reputation do you have among your circle of people? Pertanyaannya sekarang adalah, reputasi seperti apa yang kita dapatkan menurut orang-orang terdekat kita? Though they know you for your godly character and excellent work, Apakah mereka mengenal kita karena keunggulan kerja kita dan karena kita orang yang saleh? what accounts for this excellent spirit? Kalau iya, apa yang menyebabkan ini semua? As one commercial says, what drives you? Seperti salah satu iklan mengatakan, apa yang menggerakkan engkau? I hope it is the Spirit of God. Saya berharap yang menggerakkan kita semua adalah Roh Allah sendiri. How can we then avail of the Spirit's power for godly living and faithfulness in the long haul?
Lalu kalau begitu pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa mendapat manfaat dari kuasa Roh Kudus itu supaya kita bisa ditolong menjadi setia sampai akhir? We will come to that later. Kita akan kembali ke dalam pokok ini nanti. Meanwhile, let us look at what is considered to be a mystery. Saat ini kita mau melihat ada satu misteri di dalam bagian ini. And this is called the mystery of lawlessness. Saya punya kesulitan untuk menerjemahkan bagian ini, jadi saya tidak akan terjemahkan. Pokoknya ini mystery of lawlessness. Ya. Jadi nanti kalian akan ngerti setelah Bapak George menjelaskan. Nanti pasti kalian ngerti. We usually expect when we do right, we ought to be punished or we ought to be praised and rewarded. Ya. Kita biasanya berharap kalau kita melakukan satu kebaikan, maka kita akan mendapat pujian, bahkan kita mungkin akan mendapat ganjaran atau hadiah seperti itu. And when we do wrong, we ought to be punished. Dan waktu kita melakukan satu kesalahan, maka kita sudah selayaknya dihukum. That is certainly the ideal. Itu tentunya hal yang ideal. But it doesn't always work out this way. Tetapi fakta membuktikan bahwa itu tidak selalu demikian. Sometimes those who do wrong are rewarded. Kadang-kadang justru orang yang melakukan hal yang tidak baik, yang jahat, And those who do right are persecuted, as in Daniel's case. itu yang mendapat pujian. Dan justru orang yang melakukan kebaikan seperti Daniel, kasus Daniel, malah dihukum. Daniel was a good man and he did his job well. Daniel itu orang yang baik dan dia mengerjakan pekerjaannya dengan sangat baik. Why then should anyone get rid of him? Kenapa ada orang-orang yang mau menyingkirkan dia? This reminds us of two things. Ini mengingatkan saya akan dua hal. First, it reminds us of the irrationality of evil. Ya, ini menyingkapkan ketidaklogisan dari kejahatan itu. This shows the disorder in human nature. Ini menunjukkan adanya kekacauan di dalam sifat manusia. The only reason why they hated Daniel is because he is unashamedly and avowedly godly. Satu-satunya alasan mengapa para pejabat pemerintah itu membenci Daniel adalah karena Daniel terang-terangan tanpa malu-malu menunjukkan kesalehan hidupnya. Daniel displayed exceptional qualities. Daniel menunjukkan sifat-sifatnya yang sangat unggul. And the king noticed this. Dan raja mengetahui hal ini. That's why he planned to promote him. Itu sebabnya raja mau mempromosikan dia. But the other officials became jealous. Tetapi pejabat-pejabat yang lain menjadi iri. The second thing that this mystery reminds us is the risk and cost of living a godly life. Ini juga mengingatkan kita bahwa ada harga yang harus dibayar kalau kita mau hidup setia kepada Tuhan. The Bible reminds us that faithfulness or godly living invites opposition and lead to suffering. Ya. Biasanya orang yang hidup saleh itu justru yang akan mengalami kesulitan. Ada orang yang memusuhi bahkan juga penderitaan. The Apostle Paul reminds Timothy that all those who desire to live a godly life will be persecuted. Rasul Paulus juga mengingatkan Timotius bahwa semua orang yang mau hidup saleh itu harus siap untuk dianiaya. Godly living exposes the evil in men's heart. Karena orang yang hidup saleh itu akan menelanjangi dosa-dosa di dalam diri manusia. It reminds them of their own sins. Itu akan mengingatkan orang lain kepada dosa-dosa mereka sendiri. So remember, jadi ingatlah, if you live a life of integrity and honesty, you are inviting suffering. Jadi ingatlah, kalau kita mau hidup dengan integritas, maka siap-siaplah karena kita sedang mengundang penderitaan. Last night we have been shown that the increased militancy of Islam. Tadi malam kita sudah melihat ekspansi atau jumlah militan Islam yang semakin meningkat. Will mean more suffering. Dan itu berarti
akan lebih banyak penderitaan. But as Peter says, we should not be surprised. Tetapi pembicara tadi malam mengatakan kita seharusnya tidak terkejut. He says in 1 Peter chapter 4, Mari kita membaca 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Peter chapter 4 verse 12. Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. Ya. Jadi janganlah terkejut karena penderitaan itu seperti sesuatu yang kita tidak duga-duga sebelumnya. Peter says that your suffering is actually a participation in the suffering of Christ. Penderitaan kita itu sebetulnya itu menunjukkan bahwa kita berpartisipasi di dalam penderitaan Kristus. In chapter 5, he reminds the leaders. Di pasal yang kelima dia mengingatkan para pemimpin jemaat. In verse 8, he says, verse 8, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. So what should we do? Peter says we should resist him, standing firm in the faith. Lalu apa yang harus kita lakukan? Rasul Petrus mengatakan di ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. So when you decide to live faithfully for God, remember this. Jadi ingatlah akan hal ini waktu engkau memutuskan untuk hidup setia kepada Allah. What makes Daniel faithful to his God? Apa sebetulnya yang membuat Daniel bisa setia kepada Allah? What is the secret of his integrity? Apa rahasia dari integritasnya? The root of Daniel's integrity lies not in Babylon, but in Jerusalem. Sebetulnya akar dari integritas Daniel itu bukan terletak di Babel, ya, tetapi di Yerusalem. Jerusalem is God's dwelling and where the temple is. Yerusalem adalah tempat di mana Allah bersemayam dan di mana bait suci itu ada. In Psalm 139, we read, Jerusalem is my highest joy. Kita membaca di Mazmur 139 bahwa Tuhan mengatakan Yerusalem itu adalah sukacitaku yang tertinggi. And this psalm tells us that this is a song of the exiles. Dan pemazmur mengatakan bahwa ini adalah lagu dari lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang di dalam pembuangan. It's like Daniel and his 3 friends. Dan ini persis seperti Daniel dan 3 orang temannya. They sing the song, or they ask, how can we sing the Lord's song in a foreign land? Daniel pun bertanya, bagaimana kita bisa menyanyikan lagu ini di negeri asing waktu kita dibuang? God is also present in Babylon. Allah itu ternyata juga hadir di Babylon. But Jerusalem is where He established His reign, His holy city. Tetapi Yerusalem adalah tempat di mana Allah mendirikan bait sucinya, di mana Dia mendirikan pemerintahannya. For Daniel, Jerusalem represents where his heart is. Yerusalem bagi Daniel adalah merepresentasikan di mana hatinya berada. The whole orientation of his life is in God. Seluruh hidup Daniel itu diorientasikan di dalam Allah. And this orientation in turn determines his action and his behavior. Orientasi seperti inilah yang menentukan sikap atau tingkah lakunya. But action and behavior also affect our heart, our being. Tetapi sikap atau tingkah laku kita itu juga akan mempengaruhi hati kita, keberadaan kita. There is a unity of being and doing.
ada kesatuan antara apa yang kita lakukan dengan diri kita sendiri. What we do, our actions follow from what we are. Apa yang kita lakukan itu keluar dari siapa diri kita sebetulnya. But what we do also affects who we are. Tapi apa yang kita lakukan itu juga akan mempengaruhi siapa kita. If you are good, you will do good. Kalau kamu baik, kamu pasti akan melakukan kebaikan. But if you also do good, you will become good. Tetapi kalau kamu melakukan sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang baik, kita juga akan menjadi baik. For Daniel, going to his room 3 times a day and praying towards Jerusalem strengthens his devotion to God. Bagi Daniel, kebiasaan dia untuk berlutut, berdoa 3 kali sehari di kamarnya, itu memperkuat penyerahan dirinya kepada Allah. To maintain this, it requires discipline. Nah, untuk mempertahankan hal ini, itu dibutuhkan disiplin. Earlier we asked, how can we avail of the Spirit's power for faithful living? Masih ingat sebelumnya, kita mempertanyakan bagaimana kita bisa mendapat manfaat dari kuasa Roh Kudus untuk menolong kita, untuk kita bisa hidup setia. It has to start with discipline, with forming godly habits. Dan itu harus dimulai dengan disiplin, dengan pembentukan kebiasaan-kebiasaan rohani. Discipline is not a popular word. Tetapi sayangnya disiplin itu bukan kata yang populer. It is usually associated with negative connotations. Karena kata disiplin itu biasanya memiliki konotasi negatif. It is associated with rules and punishments. Biasanya itu diasosiasikan dengan peraturan-peraturan yang ketat dan hukuman-hukuman. But there is also a positive aspect to discipline. Tapi sebetulnya ada aspek yang positif dari kata disiplin. And we call this spiritual discipline. Dan kita menyebut ini sebagai disiplin rohani. Spiritual discipline is to create space for the Holy Spirit to work in us. Kalau kita melakukan disiplin rohani, itu kita artinya kita memberikan tempat ya, kepada Roh Allah untuk bekerja di dalam kita. It is a space for God. Itu adalah tempat bagi Allah. It is opening ourselves to God. Itu artinya kita membuka diri kita kepada Allah. It is the means by which we experience the presence and the power of God. Itu adalah cara di mana kita bisa mengalami kuasa dan kehadiran dari Allah. What is the positive value then of forming habits through discipline? Jadi kalau begitu, apa hal positif dari disiplin untuk pembentukan kebiasaan-kebiasaan rohani? First, it ensures right reaction in a crisis. Jadi kalau kita punya kehidupan yang berdisiplin, maka kita akan menjadi orang yang bisa berespon secara benar pada saat kita mengalami krisis. For example, in the military, training is rigid because the soldiers are expected to react rightly in the field of battle. Teman-teman kalau tahu di dalam seorang prajurit, kenapa prajurit itu dilatih dengan begitu keras dan begitu kaku, itu karena dia diharapkan untuk dia bisa bereaksi secara cepat dan tepat pada waktu terjadi peperangan. We usually appreciate the spontaneity and grace of a dancer, of a ballet dancer. Biasanya kita sangat mengagumi spontanitas dan kelenturan seorang penari balet. But that grace and spontaneity comes only with discipline. Tetapi tahukah saudara bahwa tanpa disiplin, spontanitas dan kelenturan itu tidak akan bisa terjadi. It comes only after much practice. Itu hanya bisa terjadi setelah banyak sekali berlatih. Discipline is practice. Disiplin itu artinya kita melatih, berlatih. The second positive value of forming habits through discipline is it provides support in times of weakness or pressure. Jadi hal positif kedua dari pembentukan
kebiasaan rohani melalui disiplin itu akan membuat kita bisa memiliki dukungan ya, kekuatan untuk menghadapi waktu kita mengalami kelemahan atau tekanan. Daniel needed discernment at this time. Pada waktu ini Daniel membutuhkan kemampuan untuk mengerti kehendak Allah. And his discipline provided for him the solution. Dan disiplin hidupnya yang berdisiplin itu menyediakan jalan keluar untuk masalah ini. He asked God for help. Dia berdoa kepada Allah meminta tolong. Daniel was threatened with compromise again. Sekali lagi Daniel diancam untuk mengkompromikan imannya. Yesterday we learned that compromise is not always wrong. Kemarin kita belajar bahwa kompromi itu tidak selalu salah. There is a place for discretion. Kita harus mengerti bagaimana kita membedakan kapan kompromi, kapan tidak. But there is also a time when compromise is wrong. Tetapi ada juga masa-masa di mana kalau kita kompromi itu akan menjadi suatu kesalahan. And Daniel discerned that to obey the law is to compromise. Dan Daniel sadar bahwa kalau dia mengikuti larangan itu artinya dia sudah mengkompromikan imannya. Someone suggested that the real den of lions for Daniel Seseorang mengatakan bahwa sebetulnya gua singa yang sejati itu, yang sesungguhnya itu is not really the actual den of lions, but his room. Itu bukanlah gua singa yang ada singa-singanya itu, ya. Tapi gua singa yang sesungguhnya itu adalah kamar doanya dia itu. Because he could rationalize. Karena dia bisa merasionalisasikan. God will understand, surely. Allah pasti akan mengerti. But here again we see the importance of developing symbolic action. Tapi di sini kita melihat pentingnya untuk mengembangkan satu tindakan-tindakan simbolis. Daniel's praying 3 times a day was this symbolic action. Doa Daniel 3 kali sehari itu adalah merupakan tindakan simbolis. It was an action arrived from his decision to live for God. Itu keluar dari keinginan hatinya untuk hidup bagi Allah. Daniel realized that there was no real compromise at this time. Daniel sadar bahwa dia tidak bisa berkompromi pada saat ini. No matter what he does, his enemy was bent on destroying him. Apapun yang akan dia lakukan, musuh-musuhnya pasti akan terus-menerus mencari cara-cara untuk menghancurkan dia. His integrity was involved. Dan dalam hal ini integritasnya itu terlibat. God's honor was involved. Kemuliaan Tuhan juga terlibat. And so he decided to take a stand again. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil sikap tegas. The Bible emphasizes the positive value of discipline. Alkitab mengajarkan kepada kita hal-hal positif dari disiplin. And far from being a negative thing, discipline leads to freedom and joy in the Holy Spirit. Menurut kitab suci kita, justru kehidupan yang berdisiplin itu akan memimpin kita kepada kemerdekaan, kepada sukacita di dalam Roh Kudus. The Apostle Paul reminds Timothy again in 1 Timothy chapter 4. Mari kita baca 1 Timotius pasal 4. 1 Timothy chapter 4 verse 7. This is a trustworthy saying that deserves full acceptance. And for this, verse 7. Have nothing to do with godless meats and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8.
Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. In 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 27, Paul likens himself to a runner. Dalam 1 Korintus pasal 9, Rasul Paulus mengatakan dirinya seperti seorang pelari. And he says that a runner needs to train hard in order to win the prize. Seorang pelari yang baik, dia akan berlatih dengan sungguh-sungguh supaya dia bisa menang. What discipline did Daniel specially cultivate? Disiplin apa yang secara khusus dikembangkan oleh Daniel? We find in the text that Daniel cultivated specially the discipline of prayer. Kita tahu dari teks kitab suci ini bahwa disiplin yang dikembangkan Daniel adalah disiplin dalam doa. Prayer is essentially communion with God. Doa itu artinya kita bersekutu dengan Allah. It is in prayer that we come in touch with the reality of God's presence and power. Di dalam doalah kita bersentuhan dengan kehadiran Allah. Prayer is basic as food is basic for physical existence. Doa itu sama-sama mendasarnya seperti kebutuhan kita akan makanan. But because it is basic, we sometimes tend to neglect it. Tapi justru karena ini hal yang sangat basic, hal yang mendasar, kita cenderung untuk melalaikannya. But we know that we cannot live without the basic things. Tapi kita tahu bahwa sebetulnya kita tidak bisa hidup tanpa hal yang mendasar itu. And we cannot be faithful apart from prayer. Dan kita tidak akan mungkin bisa setia tanpa doa. Charles Spurgeon was once asked, "What would you do if you know you'll only have one day to live?" Seorang bernama Charles Spurgeon itu pernah ditanya, apa yang kamu lakukan kalau kamu hanya punya satu hari yang sisa di dalam hidupmu? And he answered, "The same thing I do every day. When I wake up, I'll study my Bible and pray." Dan dia menjawab bahwa aku akan melakukan hal yang biasa aku lakukan, yaitu ketika aku bangun pagi, aku akan membaca kitab suci dan aku berdoa. This is also what we see from Daniel. Dan ini hal yang persis sama kita lihat di dalam hidup Daniel. When Daniel learned of the decree, he prayed just as he had done before. Ya, kita membaca dari teks bahwa begitu dia mendengar larangan itu, dia langsung menuju kamarnya dan dia berdoa seperti yang biasa dia lakukan. The ultimate thing is not the act itself. Hal yang terpenting itu sebenarnya bukan tindakan itu sendiri. No matter how regular this is. Tidak peduli seberapa teratur itu dilakukan. But what ultimately matters is that it makes our heart a sanctuary of the presence of God. Hal yang terpenting itu adalah bahwa hati kita itu menjadi tempat kehadiran Allah. This is what spiritual discipline can do. Dan inilah yang dapat dilakukan oleh kalau kita memiliki kehidupan yang berdisiplin. Communion with God through the Holy Spirit takes place deeply in the heart. Persekutuan kita dengan Allah itu terjadi di dalam hati kita yang terdalam. This is the core of our being. Dan hati kita adalah pusat dari hidup kita. But this presence of God can only be ours through discipline. Tetapi kehadiran Allah itu juga akan ada di dalam kita. Itu hanya mungkin kalau kita punya kehidupan yang berdisiplin. So we need to have set times of prayer. Itu sebabnya kita perlu punya waktu khusus untuk berdoa. Daniel prayed 3 times each day. Kita tahu Daniel berdoa 3 kali sehari. But we know that these set times of prayer affects our life and our behavior. Dan kita tahu bahwa kebiasaan doa 3 kali sehari ini mempengaruhi kehidupan tingkah laku Daniel. Someone said, if your acts of prayer are the most regular thing in your life, I think that you will find
they regulate everything else. Seseorang mengatakan bahwa kalau kita itu teratur berdoa, maka doa itulah yang akan mengatur seluruh hidup kita. Regular communion with God will affect our thoughts, our actions, and our responses. Persekutuan yang teratur dengan Allah itu akan mempengaruhi pikiran kita, kelakuan kita, dan juga respon-respons kita. So that wherever we are and whatever we do, we commune with God. Sehingga apapun yang terjadi dan dimanapun kita berada, kita selalu bersekutu dengan Allah. We do not just have set times of prayer, but our life becomes itself prayer. Sehingga kita bukan hanya sekedar mengalami kehadiran Allah waktu kita berdoa 3 kali sehari, tapi kita terus-menerus mengalami kehadiran Allah karena hidup kita itu sendiri adalah satu doa. In the words of Brother Lawrence, we practice the presence of God. Dalam kata-kata orang yang bernama Brother Lawrence, artinya kita mempraktekkan kehadiran Allah itu. One of the things that impressed me here is the prayerfulness of this group. Salah satu yang membuat saya terkesima, takjub itu adalah kelompok ini adalah kelompok yang berdoa. In fact, I sensed this last year during the regional conference. Saya sudah merasakan ini bahkan sejak tahun yang lalu. I think one of the keys why this movement is growing is because of prayer. Saya percaya bahwa perkantas di Indonesia ini bisa bertumbuh itu karena doa. I was sharing with Polo when we were traveling from Jakarta to here that I'm amazed with the growth of this movement. Saya cerita dengan Bang Polo dalam perjalanan saya dari Jakarta ke sini, saya sangat takjub dengan pertumbuhan dari gerakan ini. I have seen this movement grow. Saya sudah melihat bahwa gerakan ini sungguh-sungguh tumbuh. The Philippine movement is ahead of you. Perkantas di Filipina itu ada lebih dulu dari kita di sini. But now I see that you are much more bigger than the Philippine movement. Tapi sekarang saya lihat bahwa perkantas di Indonesia itu jauh lebih besar daripada perkantas di Filipina. And praise the Lord. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. And I think one of the secrets there is your prayerfulness. Dan saya percaya itu adalah karena Anda semua, kita semua orang-orang yang berdoa. In church history, we find that the revival brought about by John Wesley was sustained by the spiritual disciplines. Kita belajar dari sejarah gereja bahwa revival atau pemulihan yang dikerjakan oleh John Wesley itu akhirnya bisa terus bertahan karena adanya kehidupan yang berdisiplin di dalam doa. The revival lasted for decades because of Wesley's class meetings. Pemulihan pembaruan itu terjadi karena adanya pertemuan-pertemuan dalam kelas yang dikerjakan oleh John Wesley. These were like our small groups. Dan ini persis seperti kelompok kecil kita. They study together the Word of God and they share together about their life. Di dalam kelompok kecil ini mereka belajar firman Tuhan dan juga mereka saling men-sharingkan hidup mereka. They encourage each other and they pray for each other. Mereka saling menguatkan dan mereka saling mendoakan. But our prayer may not always change things. Tapi kita juga tahu bahwa doa-doa kita belum tentu akan mengubah sesuatu yang kita doakan. It may be that God will answer our prayer in a different way. Mungkin Allah akan menjawab dengan cara yang lain. I'm sure Daniel prayed that he will be spared from the lions. Saya percaya Daniel pasti berdoa bahwa Allah akan melepaskan dia dari gua singa ini. But he was sent into the lions. Tapi kenyataannya dia justru diutus, dia justru dimasukkan ke dalam gua singa ini. But he experienced the answer of his prayer in the lion's den itself. Dan justru waktu dia di dalam gua singa itu, dia mengalami jawaban doa. It is in the lion's den that he experienced the presence of God again. Justru di dalam gua singa inilah dia mengalami kehadiran Allah. So sometimes God may not spare us from the lion's den. Jadi mungkin kadang-kadang Allah tidak akan menghindarkan kita dari gua singa. We do not like to suffer. Kita tidak suka menderita kan? But as in Daniel's case, we find that there is
release, there is answer to prayers in the lion's den itself. Tapi melalui cerita ini kita belajar bahwa jawaban doa itu justru datang waktu Daniel ada di Gua Singa. So we should not always expect that God will spare us from troubles and sufferings. Sehingga seharusnya kita tidak selalu berharap bahwa Allah itu akan meluputkan kita dari bahaya, dari masalah, dari pergumulan hidup. But it is in suffering and through suffering that we experience the blessings of God. Karena justru di dalam penderitaanlah kita mengalami kehadiran dan berkat-berkat dari Allah. Daniel's faithfulness is again tested here. Unlike in earlier episodes, the attack came indirectly. Kalau kita masih ingat di pasal yang sebelumnya, bedanya dengan pasal ini adalah serangan dari musuh-musuh Daniel itu di dalam bagian ini itu dilancarkan secara tidak langsung. There is nothing in his life nor in his work that his enemies could find fault with. Musuh-musuhnya tidak bisa menemukan kesalahan apapun di dalam karakter ataupun dalam pekerjaan Daniel. And it is a testimony to Daniel's integrity and faithfulness that the only fault they could find is in relation to his God. Jadi sangat menarik karena pada akhirnya mereka justru musuh-musuhnya itu menemukan kesalahan Daniel itu justru di dalam ibadahnya kepada Allah. They know that Daniel's faithfulness to his God is beyond doubt. Musuh-musuhnya tahu bahwa kesetiaan Daniel kepada Allahnya itu pasti tidak perlu diragukan lagi. If they have to bring him down, it will have to be because of his faithfulness. He has been faithful all his life to God. Dan di samping itu dia juga sudah setia sepanjang hidupnya. God will surely understand. Pasti Allah itu mengerti dia. So Daniel faced a more subtle, more difficult test. Jadi sebetulnya ujian kali ini itu ujian yang jauh lebih sulit daripada ujian yang sebelumnya. He has to exercise discernment again. Dia harus kembali mencari kehendak Allah di dalam bagian ini. In some sense, it is easier to face a frontal attack. Biasanya lebih gampang ya untuk menghadapi serangan dari depan. But it is those subtle attacks that we need discernment. Tapi justru serangan-serangan yang sifatnya sangat halus itu yang kita harus lebih berhati-hati. We live right now facing many different issues and practices. Kita hidup saat ini dengan berbagai macam pergumulan dan banyak pergumulan dan banyak masalah. We need to be discerning. Kita harus bisa membedakan, mencari kehendak Allah. Where do we draw the line? Di mana kita harus bersikap tegas? What practices should we avoid in order not to compromise? Praktek-praktek seperti apa yang harus kita hindari agar kita tidak mengkompromikan iman kita? Yesterday in my seminar in postmodernism, we find that it is a reality. Kemarin di dalam seminar saya tentang postmodernisme adalah satu kenyataan. It is part of life. Modernisme adalah bagian dari hidup kita. It is part of our reality. Itu bagian dari kenyataan hidup kita. But we need to be discerning. Tapi kita harus bisa membedakan mana We yang need baik, to mana learn yang how tidak. to live as Christians in a post-modern world. Kita harus belajar bagaimana hidup di dalam dunia yang sudah postmodernisme ini. Sometimes we see that these things seem to be harmless. Kadang-kadang kita merasa ini tidak apa-apa, ini tidak berbahaya. But it is in seemingly harmless and innocent things that our faithfulness is tested. Tapi justru dengan hal-hal yang nampaknya sepele, tidak berbahaya, ini justru iman kita itu paling diuji. What do we think of when we wake up in the morning? Apa yang pertama kali kita pikirkan waktu kita bangun tidur? What do we do with our free time? Apa yang kita lakukan dengan waktu luang kita? What do we do when we are alone? Apa yang kita lakukan waktu kita sendiri? Discipline in prayer, in communion with God, keep Daniel faithful. Disiplin doa itulah yang membuat Daniel itu bisa setia sampai akhir.
it is no less with us. Dan itu pun juga menjadi hal yang berlaku untuk kita semua. Maybe God is speaking to you about standing firm under testing. Mungkin Allah sedang berbicara kepada kita semua tentang bagaimana kita bisa setia pada saat kita mengalami ujian. What difficult situations or pressures are you facing right now? Tekanan atau kesulitan-kesulitan seperti apa yang sedang kita semua hadapi saat ini? Is God speaking to you regarding standing firm under this pressure? Apakah Allah sedang berbicara kepada kita supaya kita tidak berkompromi menghadapi tekanan-tekanan ini? Perhaps God is warning some of us here about the danger of compromise. Mungkin Allah sedang memperingatkan beberapa di antara kita tentang bahaya berkompromi. I pray that we can find inspiration and encouragement from the faithfulness of Daniel. Saya berharap kita semua terinspirasi dan dikuatkan melalui teladan hidup Daniel. Daniel decided right at the beginning to be faithful. Daniel mengambil keputusan sejak awal, dari awal, untuk setia kepada Allah. And that has to be in our case also. Dan itu juga seharusnya untuk kita semua. We need to decide outrightly where our loyalty, our allegiance is. Kita harus segera memutuskan kepada siapa kesetiaan kita itu akan diberikan. We need to determine that we will live for God alone. Kita harus memutuskan bahwa kita betul-betul hanya akan hidup untuk Allah. But together with that decision, we should expect that it can lead to suffering. Tetapi kita juga harus sadar bahwa keputusan itu bisa memimpin kita kepada penderitaan. But as Peter says, do not be surprised. Tapi seperti Rasul Petrus mengatakan, jangan terkejut. God will be with us. Allah akan menyertai kita. So take heart. Jadi kuatkan hatimu. Maybe you are undergoing difficulty or suffering right now. Mungkin ada beberapa di antara kita yang sedang mengalami penderitaan atau kesulitan saat Maybe ini. you feel you are like in the lion's den. Mungkin kamu merasa bahwa kamu sekarang ada di dalam goa singa. But let us learn from the God of Daniel. Mari kita belajar dari Allahnya Daniel. We said yesterday, God is trustworthy. Kita kemarin belajar bahwa God is faithful. Allah itu dapat dipercaya, Allah itu setia. And because He is faithful, we can be faithful. Karena Dia itu setia, maka kita pun dapat setia. I pray again that God will find each one of us faithful. Saya berdoa untuk setiap kita agar Tuhan mendapati kita setia. Amen.